wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Baik umat fillah semua, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya, terutama di pagi hari ini kita bisa kembali majelis ilmu membahas tentang perkara-perkara penting dalam hal ibadah. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita kefakihan dalam urusan agama ini. Karena orang yang fakih tentunya dia akan mendapatkan kebaikan yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang-orang yang tidak memahami agama ini dengan baik. Salam dan salawat kepada surah pada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan orang Islam yang istiqomah di atas sampai hayat nanti. Baik ibu sekalian, kita lanjutkan terkait apa saja yang diperbolehkan di dalam sholat. Yang ke-10 kalau tidak salah, at-tasbihu lirijal wa tasbihu lin-nisa idza nabasha fi shalah. Itu untuk mengucapkan subhanallah bagi kaum laki-laki ketika melihat imam salat, wa tasbihu lin-nisa, dan menepukkan telapak tangan bagi para wanita. Jadi di dalam sholat, ibu sekalian jika melihat imamnya keliru, itu bukan subhanallah, tapi apa yang dilakukan oleh seorang wanita di dalam sholat ketika melihat imam itu salah, gerakannya untuk tasbih. Tasbih itu memukulkan telapak tangan yang satu dengan yang lain supaya tidak menimbulkan banyak pergerakan. Jangan diangkat dua-duanya begini, kalau begini nanti tepuk tangan. Jadi menepukkan saja punggung yang kiri itu kita tepuk gitu aja. Nah, ini merupakan sebuah petanda bahwasanya kalau imam itu salah, imam itu keliru. Itu seperti itu. Dan sholatnya wanita dengan laki-laki itu kan berbeda. Berbedanya hanya di barisan sholatnya saja. Kalau laki-laki imamnya di depan, kalau perempuan sebaris. Dan mereka yang imam ini posisinya di tengah. Ini diantara yang diperbolehkan bagi seorang wanita. Jadi kalau dia malah subhanallah, berarti dia tidak paham fikih sholat itu. Karena seorang wanita suara itu adalah aurat, ya. Suara itu adalah aurat, harus dijaga jangan sampai ya dikeluarkan di dalam sholat. Kemudian yang ke-11 adalah al-iltifatu yumnatan aw yusratan li hajatin, yaitu menoleh ke kanan dan ke kiri untuk sebuah kebutuhan. Jadi menoleh ke kanan dan ke kiri untuk sebuah kebutuhan itu hukumnya diperbolehkan. Dari sahabat Jabir qala istaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasalaina wara'ahu wa huwa qa'idun wa Abu Bakar yusmi'un nas takbirahu. Jadi saat itu Rasulullah sakit, kata sahabat Jabir, maka kami sholat di belakang beliau wa huwa qa'idun, dan saat itu Nabi dalam keadaan sholatnya dengan duduk. Ya, Nabi sholatnya dengan duduk. Ini ada fikih ya. Fikih kalau orang sakit tidak bisa berdiri, maka sholatnya dengan duduk. Duduknya tidak bersila ya ibu sekalian, tapi duduknya seperti tasyahud awal, iftiras, atau tasyahud akhir, tawarruk. Jadi kalau yang bersila itu dimakruhkan gitu. Jadi kalau ibu sekalian sholat dengan duduk, itu duduknya iftiras dan tawarruk. Kalau tidak bisa dengan duduk, fa'ala jambin, maka dengan miring ke kanan, seperti tidur yang disunahkan. Jadi miring ke kanan. Kenapa buat miring ke kanan kalau tidur? Jantung itu ada di mana? Di kanan apa kiri? Kiri. Jadi kalau ibu sekalian sakit ingin tidur nyenyak, itu miringnya kemana? Bukan salah. Kenapa Nabi mengajarkan kita tidur itu miringnya ke kanan? Kenapa? Karena
jantungnya sebelah kiri. Ini merupakan rahasia daripada perintah sunnah. Karena dia sebelah kiri, tidur belakang kanan itu tidurnya seseorang tidak akan nyenyak, sehingga tidak akan mudah bangun malam. Itu tidur yang dipilih Nabi, yang enggak menyenyakkan. Kalau kita itu kan yang dicari posisi paling mengenak. Nah, berbeda dengan orang yang sakit, maka perintah dokter untuk miring ke kiri karena posisi jantungnya tidak menggantung. Jadi dia akan pulas, tidurnya akan nyenyak. Itu seperti itu. Dan Nabi senantiasa memilih yang tidak mengenakkan. Itu seperti itu. Dan ini sunnah untuk tidur miring kanan ini. Nah, jadi kalau tidak bisa dengan miring ke kanan. Kalau juga tidak bisa miring ke kanan, maka famustaqiyan, dengan terlentang. Terlentang berarti kepalanya di arah timur, kakinya selonjor ke arah kiblat begitu. Dan itu tidak masalah di dalam sholat. Itu seperti itu. Nah, kalau tidak bisa lagi, maka dengan isyarat. Isyarat itu ibu bayangkan sedang takbiratul ihram, baca, setelah itu doa istiftah, terus dibayangkan. Pokoknya dengan isyarat komat kamit aja gitu. Tapi badan nggak bergerak, karena memang mungkin kondisinya sudah tidak bisa bergerak lagi. Nah, kalau tidak bisa lagi, ya sudah siap-siap saja lah. Kita berada di depan imam dulu. Alhamdulillah hari ini masih di belakang imam ya. Nanti ada satu waktu di mana kita di depan imam. Baik, saat itu Nabi sholat dengan duduk. Wa Abu Bakar yusmi'una takbirahu, dan saat itu sahabat Abu Bakar memperdengarkan takbirnya kepada sahabat yang lain. Jadi begini, Nabi itu sholat dengan duduk. Sahabat Abu Bakar ada di sisi beliau. Nabi suaranya lirik ketika takbir, dan takbirnya Nabi dikeraskan oleh sahabat Abu Bakar. Maka kalau kita sholat di Masjid Nabawi itu ada suara pengiring. Nah, itu ada tuntunannya seperti itu. Nah, ketika itu faltafatta ilaina fara'ana qiyaman. Saat itu Nabi menoleh dalam kondisi duduk, beliau menjadi imam itu. Beliau menoleh gitu. Menoleh melihat kepada para sahabat yang sholat di belakang, dan ternyata para sahabat itu sholatnya dengan berdiri. Nabi dalam kondisi duduk. Para sahabat yang sholat di belakang beliau itu ternyata sholatnya berdiri. Maka saat itu ya Nabi fa'asyara ilaina fa'atna fasalaina bi sholatihim. Maka saat itu Nabi memerintahkan kami untuk duduk, memberi syarat untuk duduk. Dan kami menurut sahabat Jabir sini sholat dengan duduk di saat itu. Maka dalam fikih sholat, kalau imam itu sholat dengan duduk dari awal, maka makmum juga nanti sholatnya dengan duduk. Itu dalam fikihnya seperti itu. Kecuali imam itu tidak bisa berdiri tapi di pertengahan sholat, maka tetap makmum sholatnya berdiri. Tapi kalau dari awal seorang imam itu sudah duduk, maka makmum juga harus sholatnya dengan duduk. Ya, ini termasuk hal-hal yang mungkin ya agak aneh begitu ya. Ya kalau di tempat kita mah imam sakit sudah gak ke masjid kan gitu. Kalau Nabi kan sakit-sakit tetap ke masjid. Bu, mau tahu suami ibu itu laki-laki apa bukan? Kalau laki-laki pasti sholatnya di. Nah, kalau sering sholat di rumah itu bilang aja, Pak, ganti aja Pak itu celana panjang itu, ganti androk aja tuh. Ya pecinya suruh ganti apa? Jilbab aja, terus-terusan di rumah. Karena laki-laki itu memang sholatnya di mana? Di masjid. Itu bagaimana? Atau ibu ancam aja lah, kalau nggak mau ke masjid, pokoknya ada urusan lain sama saya lah gitu. Berani nggak mereka? Ya sekali-kali lah ibu. Ibu dulu pernah menundukkan hatinya, sekarang tundukkan suami untuk ketaatan kepada Allah. Nah, itu yang paling keren. Silakan. Karena miris bro, musuh-musuh kita itu masih sepi. Ya, kalau tahu ramai itu juga masih belum sebanding dengan jumlah masyarakat yang ada dekat masjid itu. Dan yang menyedihkan lagi, yang datang ke masjid ini para manula, manusia lanjut usia. Ya sudah. Jadi yang kita dapatkan itu bukan bau parfum gitu ya, baunya minyak angin sama fresh care itu. Karena yang datang tua-tua semua, yang muda-muda nggak ada ya, sedikit gitu. Nah ini kondisinya.
Baik, jadi Nabi tetap sholat di masjid. Beliau sholatnya dengan duduk, dan saat itu beliau memerintahkan para sahabat dengan menoleh dan memberikan isyarat untuk duduk. Nah, menoleh di saat dibutuhkan yang seperti ini itu diperbolehkan. Ibu sholat di rumah, di samping kanannya ada anak ibu, ternyata anak ibu yang masih bisa jalan megang pisau misalnya kan. Nah, ibu tahu itu ya nggak apa-apa ibu menoleh, jadi apa yang dikerjakan anak, ternyata pisau sudah. Ibu bergeser dekati itu anak, ambil pisaunya, kemudian ibu tempatkan di tempat yang aman, atau ibu bawa sekalian dalam sholat itu, gitu. Tapi jangan videokan gitu. Nah, ibu setelah itu lanjutkan sholatnya, gak masalah. Selama itu dibutuhkan, itu diperbolehkan untuk bergerak, dan semuanya ada dalilnya. Semuanya ada dalilnya tentang bergerak ini diperbolehkan. Baik, selanjutnya yaitu raddus salam isyaratan ala man sallama alaika, menjawab salam dengan isyarat kepada siapa saja yang mengucapkan salam kepadamu. Jadi menjawab salam dengan isyarat ya. Jadi saat kita sholat, misalnya ada orang yang datang kemudian mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jangan dalam sholat waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, nggak boleh ya. Atau mendiamkan juga tidak sesuai sunnah. Tapi menjawabnya, yang ada adalah menjawabnya dengan isyarat, menjawabnya dengan isyarat. Nah, isyaratnya bagaimana? Di sini Fakultu li Bilal, saya katakan kepada sahabat Bilal, ya. Kaifa ra'aita Rasulullah yaruddu alaihina kanu yusallimuna alaihi wa huwa yusalli. Wahai Bilal, apa yang kamu lihat dari Nabi di saat Nabi itu menjawab salam ketika ada orang yang salam kepada beliau? Maka saat itu sahabat Bilal mengatakan hakada wa basata kaffahu wa ja'ala batnahu asfal wa ja'ala dhahrahu ila fawq. Jadi saat itu sahabat Bilal mengatakan begini. Jadi Nabi itu membuka ini ya, telapak tangannya ini, menjadikan bagian punggung itu menghadap ke atas, ininya ke bawah. Jadi tinggal diangkat begini, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini aja. Ini sebagai isyarat kita menjawab salam. Assalamualaikum. Lalu begini, kayak aneh Bu ya. Jadi kalau ada orang kita salam kok begini, oh berarti dia sudah menjawab salam kita. Dan antum, ibu-ibu sekalian, jangan ngamuk kalau salam kok nggak dijawab ketika orang itu sudah sholat kan gitu. Karena sholat itu suatu ibadah yang memang tingkatannya paling tinggi lah. Cobalah lihat ya. Kalau ibu berzikir sambil minum masih bisa nggak? Sambil jalan bisa, begitu ya. Tapi kalau sholat tidak bisa. Kalau sudah Allahu Akbar, makan, minum, ngobrol semuanya diharamkan. Semuanya fokus hanya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Bahkan kalau ada yang menjem saja dia dimakruhkan ya, bahasa kita. Masa menghadap ke Pak Lurah ibu menjem. Pak Lurah gitu kan. Allah juga dipenjemin, dimakruhkan. Jadi harus dibuka matanya. Itu seperti itu. Dan jangan sampai kita tertawa. Kalau tertawa membatalkan sholat, kalau senyum saja tidak membatalkan sholat. Baik, itu yang berikutnya ya. Jadi menjawab salam dengan isyarat ya, menjawab salam dengan isyarat dan cukup mengangkat tangan kanannya. Nah, begini. Baik, selanjutnya adalah raf'ur ra'si fi sujudi litahaqquqi min al-amri idza aqala al-imam, mengangkat kepala di saat sujud. Jadi kita angkat kepala kita di saat sujud. Litahaqquqi min al-amri idza aqala al-imam, untuk mengetahui suatu perkara, untuk mengetahui suatu perkara atau suatu kejadian. Idza aqala al-imam, ya, idza aqala al-imam, jika imam itu lama
jika imam itu lama. Jadi sujudnya itu nggak bangun-bangun gitu, sujud gitu. Nah, makmum kan resah, ini ada apa gitu kan. Nah di sini dari Abdullah bin Sadar dari bapaknya, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ihda salat isya wa huwa hamilun hasanan aw husainan. Fataqaddama Rasulullah wa rasul maqabara li salat fasad baina dhahrayni salat salat aqala. Jadi saat itu Nabi keluar, maksudnya masuk ke dalam masjid untuk melaksanakan salat isya, dan saat itu beliau menggendong Hasan dan Husain. Gitu ya. Nah kemudian Nabi pas sujud itu apalah, Nabi itu lama gitu, nggak bangkit dari sujud gitu kan. Qala Abi, nah saat itu kata bapaknya, farafatu ra'si wa idza sabi ala dhahri Rasulillah wa huwa sajidun farajatu ila sujudi. Maka jika saya melihat Nabi itu sujudnya lama, maka saya angkat kepalaku itu, ingin melihat apa yang terjadi sama Nabi. Dan ternyata saya melihat ada tuh anak kecil dari jauh, Hasan Husain itu menaiki punggung Nabi, begitu ya. Nah kemudian falamma qada Rasulullah dalam salat, setelah Nabi selesai dari salatnya, ada sebagian sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, innaka sajadta baina dhahrani salataka sajdatan aqaltaha hatta dhanna anna qad hadatsa amrun. Ya Rasulullah, engkau tadi sujud ya bersama kami ini kok lamanya luar biasa, sampai-sampai kami mengira telah terjadi sesuatu kepada engkau atau turun wahyu kepada engkau. Apa kata Nabi? Qul dzalika lam yakun. Itu semuanya tidak terjadi padaku, bukan karena sesuatu yang menimpa atau turunnya wahyu, itu enggak terjadi. Walakinna ibnai irtahalani faqarahtu an ujalahu hatta yaqdiya. Akan tetapi ini dua anak kecil ini, siapa? Hasan Husain itu menaiki punggungku, dan saya tidak ingin apa yang mereka lakukan itu segera berakhir dengan saya cepat bangkit dari sujud. Jadi Nabi itu Masya Allah dengan anak-anak ya. Ibu-ibu sekalian, kalau sholatnya masih sampai mukul lama itu berarti sholatnya belum sesuai Nabi. Ya, apalagi anak itu naik punggung ibu langsung bangkit malah dikuatkan biar mental sekalian. Nah itu yang seperti itu berarti ibu tidak paham fikih sholat Nabi. Jadi Nabi dalam sholat berjamaah bukan lagi sholat sendiri di rumah. Beliau menjadi imam, coba bayangkan. Hasan Husain menaiki punggung beliau lamakan itu. Ya, sampai Hasan Husain itu merasa puas dengan duduk di atas punggung beliau itu. Karena apa? Beliau tidak ingin segera bangkit dari sujud, sedangkan apa yang diinginkan oleh Hasan Husain itu segera berakhir, itu tidak mau beliau seperti itu. Ya beliau memperlama itu seperti itu. Nah juga ketika ibu sholat, ada anaknya yang alam-alam melendot-melendot itu, ya udah gendong aja sekalian. Kemudian ketika rukuk ibu turunkan dulu. Ketika sujud misalnya naikin punggungnya, nggak apa-apa, biarkan. Bila perlu kalau tahu bangkit dipegangin, jangan sampai nggak dipegangin, meledak nanti kan, diledak ke belakang nanti bahaya. Seperti itu. Ya namanya anak-anak gitu ya, dan nggak boleh sewot sama mereka. Itu ya masa-masanya mereka untuk bermain-main yang seperti itu. Ini enggak dipukul, takut nangis kan. Karena ada yang sampai seperti itu. Apalagi ada yang ditendang pernah. Ya, kebablasan seperti itu. Jadi seperti itu diperbolehkan. Kalau memang nanti ibu sholat, kok imamnya enggak bangkit-bangkit dari sujud, ini lain urusan nanti kalau suami. Ini suami jadi imam, dia mulai gitu ya. Kok sujud nggak bangkit-bangkit, ada apa ya? Nah itu boleh mengangkat kepala, oh buat taunya tidur. Waduh, suami mati tidur, ini gimana ceritanya? Ada nggak orang yang sujud ketiduran? Banyak. Tapi biasanya nggak jadi imam, biasanya jadi makmum. Jadi dulu kita di Magetan, ketika kita safari Ramadan itu dakwah di sana, itu sholat malamnya Ramadan itu jam 2:30. Jadi di masjid itu memang pelaksanaan tarawih jam 2:30. Dan yang dibaca itu 1 juz, tiap malamnya 1 juz. Jadi 1 bulan itu khatam 30 juz. Ya namanya sholat malam hari 2:30. Orang kadang masih ngantuk dan sebagainya.
Itu ada yang berdiri itu berjalan nabrak tembok, ada barisan depan duduk gitu ada. Ada lagi yang sujud nggak bangun. Ada lagi yang atihan akhir, yang lain sudah salam dia nggak salam ada ya. Itu makmum, tapi kalau imam jarang gitu yang sampai ketiduran. Baik, selanjutnya yang juga diperbolehkan adalah an-nadharu fil mushafi wal qira'ah minhu fi sholati nafilati lil hajah. Melihat kepada mushaf, melihat mushaf langsung, wal qira'ah minhu, dan membacanya fi sholati nafilah, pada sholat sunnah, pada sholat sunnah. Jadi ibu sekalian, perbedaan sholat wajib dan sholat sunnah itu diantaranya di sini. Kalau sholat wajib, ibu sekalian nggak boleh meletakkan Quran di depan gitu, ibu membacanya itu nggak boleh. Itu dalam sholat wajib. Tapi jika dalam sholat sunnah itu boleh. Misalnya ibu sekalian ingin menghatamkan Quran dalam qiyamul lail, targetnya setiap kali sholat bisa setengah juz, bisa nih. Berarti selama 60 hari ibu bisa khatam Quran dalam qiyamul lail. Itu boleh, selama itu bukan sholat wajib. Itu silakan. Ya termasuk imam-imam yang ada di masjid itu ketika sholat tarawih, ketika mereka ingin panjang bacaannya nggak apa-apa. Kalau mereka nggak hafal, mereka bisa membawa mushaf atau Al-Quran yang kecil itu bisa dibaca secara langsung. Itu diperbolehkan dalam fikihnya, itu seperti itu. Ini sebagaimana Ibunda Aisyah, kanat taqra'u fil mushafi wa tusalli fi Ramadan. Ibunda Aisyah itu ketika beliau sholat pada bulan Ramadan, beliau langsung membaca dari mushaf. Jadi langsung membaca dari mushaf. Ini hadis riwayat Bukhari, ya. Hadis riwayat Bukhari. Dan juga untuk sholat sunnah ini ada perbedaan. Kalau sholat wajib tadi, kalau nggak sakit kan nggak boleh duduk. Tapi kalau untuk sholat sunnah itu boleh ibu sekalian, misalnya berdiri sudah lelah, dilanjutkan dengan sholat dengan duduk, boleh apa tidak? Boleh. Tapi pahalanya sholatnya orang yang duduk itu separuh daripada pahala sholatnya orang yang berdiri. Nah, kalau ibu duduk sudah juga kecapean, maka bisa dilanjutkan sholatnya dengan berbaring. Tapi ingat, pahala sholatnya orang yang berbaring itu separuh dari pahala sholatnya orang yang duduk. Bukan yang berdiri, yang duduk. Jadi tingkatannya seperti itu. Baik, ini gerakan-gerakan yang diperbolehkan di dalam sholat. Nah, pembahasan yang kedua adalah al-aqwal wa ma fi maknaha al-mubah fi sholat. Jadi ucapan-ucapan yang diperbolehkan di dalam sholat. Ucapan-ucapan yang diperbolehkan di dalam sholat. Yang pertama adalah al-fathu al-imam. Al-fathu al-imam, yaitu membenarkan bacaan imam. Membenarkan bacaan imam. Idza lubisa al-imam fil qira'ati ay yaftaha alaihi man wara'ahu. Jika imam itu keliru atau imam itu lupa membaca surat, ya, atau dia nggak ingat itu, maka hendaknya orang yang di belakangnya untuk membenarkannya, ya, untuk membenarkannya, untuk mengislamnya. Nah, dalam hal ini ada aturannya, di antaranya apa? Yang bagi alla yuftah al-imam madama yuraddidu tilawah. Seyogyanya bagi makmum untuk tidak membenarkan bacaan imam selama imam itu masih mengulang-ulang. Ya, fadzakir. Masih dia mikir lagi fadzakir. Masih mengingat begitu, jangan ikut tabrak, biarin aja tuh. Karena apa? Jika imam itu ingat dengan sendiri itu lebih baik daripada kita mengislam. Kemudian yang mengislam itu dipastikan yang ada di belakang imam. Yang lain sudah gak usah ikut-ikutan. Ini masalahnya begini, pada islah semua tapi beda, Bu. Tidak sama lagi ayatnya gitu kan. Ini yang dibaca surat Sabih Isma Rabbikal A'la. Nah, saat itu imam sampai ayat fadzakir. Harusnya apa? Harusnya apa, Bu? Inna fa'atil dzikr. Nah, yang satunya inna fa'atil dzikr, yang satunya inna ma anta mudzakir.
bingung yang mana yang benar ya kan. Nah jadi dipastikan yang mengislah itu adalah orang yang di belakangnya. Maka dalam barisan sholat itu untuk kaum laki-laki Bu ya, itu orang yang berdiri persis di belakang imam adalah orang-orang yang secara kapasitas itu tidak jauh daripada imam itu. Maka di saat imam nanti batal, itu langsung yang di belakang itu menggantikannya. Berarti kalau ibu sekalian, kalau jadi imam kan di tengah, berarti yang di kanan dan kirinya itu adalah orang-orang yang punya kapasitas kalau nanti imam batal untuk segera menggantikannya. Karena ada Bu, kalau bener-bener yang di belakangnya itu nggak pernah jadi imam, itu bisa nggak keluar suara itu, nervous Bu, biasa. Ada, apalagi sholat maghrib atau sholat isya gitu kan, imamnya baru dapat 1 rakaat batal pula kan. Nah, dia suruh menggantikannya pada rakaat kedua dia harus membaca surat. Waduh, nggak ini lagi nggak keluar tuh suaranya, saking groginya begitu kan. Ujung-ujungnya alif lam mim Allahu akbar, nggak apa-apa. Kalau memang ibu sekalian saking groginya sampai hilang hafalan, sudah alif lam mim itu sudah 1 ayat kan, sudah sah sholatnya begitu ya. Nah kalau misalnya imam itu membaca surat Al-Baqarah begitu kan, pada rakaat pertama belum selesai dia batal, maksudnya dia belum menyelesaikannya dia batal, ya sudah bagi makmum yang maju itu dia tinggal memilih. Kalau dia hafal, dia lanjutkan tuh bacaan imam. Kalau dia tidak hafal dan dia lihat imam tadi sudah lebih dari 1 ayat, sudah selesai, tinggal rukuk saja. Itu seperti itu. Jadi selama imam masih mengulang-ulang bacaannya, maka baiknya kita jangan mengislahnya, dibiarkan saja sampai imam itu ingat sendiri gitu ya. Kemudian la yuftah al-imam idza akhta'a fil qira'ah ma lam yakun khata' yughayyiru makna. Tidak boleh membenarkan bacaan imam jika salah selama bacaannya itu tidak merubah arti. Ya, tidak merubah arti. Contoh, ya di sini Ghafurur Rahiman. Ada yang baca Rahiman Ghafura, itu boleh, enggak usah di-Islam. Kalau model-model terbalik begitu ya. Kemudian ada lagi yang baca Sami'an Alima, dibaca dibalik Aliman Sami'an. Nah yang seperti itu tidak perlu di-Islam selama tidak merubah arti. Ya, kalau dia merubah arti harus di-Islam. Ini poin pertama, membenarkan bacaan imam. Yang kedua, ucapan-ucapan yang diperbolehkan dalam sholat adalah tirdalul ayat fi sholatit tatawwu, mengulang-ulang ayat, mengulang-ulang bacaan ayat di dalam sholat sunnah. Ya, di dalam sholat sunnah. Jadi mengulang. Ini dicontohkan oleh Nabi dari sahabat Abu Dzar bahwasanya Nabi Muhammad SAW membaca ayat ini dan beliau mengulang-ulangi sampai menjelang subuh ya, hatta asbah. Yaitu di sini beliau membaca in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ini dalam surah Al-Maidah ya. Dalam surah Al-Maidah ayat 118. Jadi Nabi ketika baca ayat ini beliau mengulang-ulang in tu'adzibhum fa innahum ibad. Jika engkau mengazab mereka, ya Rabb, sesungguhnya mereka itu adalah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum, jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau maha mulia dan maha bijaksana. Jadi kalimat ini diulang-ulang oleh Nabi di dalam sholat. Jadi ibu sekalian, kalau ingin mengulang ayat dalam sholat sunnah itu dipersilakan, boleh mengulang-ulang. Atau mungkin ada satu ayat yang betul-betul berkesan dengan ibu ulang, apalagi sambil melelehkan air mata itu dianjurkan gitu. Karena sedikit orang-orang itu yang menangis di dalam sholatnya, padahal menangis dalam sholat itu hukumnya dianjurkan. Bahkan termasuk hal-hal yang banyak dilakukan oleh Nabi-Nabi ketika sholat, banyak beliau menangis. Sahabat Abu Bakar juga demikian, begitu ya.
Biasanya orang yang bisa menangis itu adalah orang-orang yang memiliki hati yang hanif. Ya, hati yang hanif. Orang kalau hatinya bersih, ya, orang kalau hatinya itu lembut, ketika membaca ayat itu akan mudah ini yang meleleh. Ya, air mata itu meleleh. Justru yang dipertanyakan adalah di saat kita membaca Al-Quran, di saat kita berdoa kepada Allah mohon ampunan, nggak pernah ini air mata ini menetes. Itu kita dipertanyakan. Karena air mata ini erat kaitannya dengan hati. Kalau kita hatinya keras, maka kita akan dihukum Allah dengan salah satu hal yang namanya jumudul ain, bekunya air mata. Jadi ibu-ibu meminta kepada Allah supaya bisa mudah menangis, begitu. Menangis bukan karena nggak dikasih uang belanja, bukan itu. Menangis karena kanker, penyakit kantong kering, bukan itu. Menangis karena takut kepada Allah. Cari waktu untuk bisa berkhalwat dengan Allah, berkomunikasi langsung dengan Allah. Habis dia mulai ibu mengadakan tangan minta ampunan kepada Allah, gitu. Sambil ibu menangis, itulah puncak munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu berinteraksi kita kepada Allah ya di saat kita bisa menangis di hadapan Allah itu seperti itu. Bahkan ada seseorang jamaah itu yang datang kepada salah seorang ustaz. Dia bertanya, "Ustaz, sah enggak salat saya?" Ditanya kenapa? Karena setiap kali saya sholat air mata saya banjir, Ustaz. Sampai membasahi baju sholat. Dan saya akan ganti baju sholat itu setiap dua rakaat saya ganti karena basah dengan air mata. Nah, kita pernah nggak nangis sampai basah di baju? Belum pernah. Seperti itu. Sahabat Utsman bin Affan itu kalau lewat kuburan beliau berhenti, langsung beliau nangis, dan nangis itu sampai basah di jamurnya. Maka ditanya oleh mantan budak itu, Hanif, sahabat Hanif, "Ya Utsman, engkau itu diingatkan surga dan neraka, engkau tidak pernah menangis. Tapi kenapa setiap kali engkau melihat kubur dan kamu duduk di sisi kubur, pasti engkau menangis?" Apa kata sahabat Utsman? Beliau mengatakan, "Saya mendengar Nabi bersabda, kubur adalah persinggahan pertama daripada persinggahan di akhirat. Barang siapa yang selamat dari alam kubur ini, maka dia urusannya akan semakin mudah setelahnya. Tapi barang siapa yang sulit urusannya di alam kubur ini, maka urusannya setelahnya akan semakin berat." Begitu. Kalau tadi mudah, ini berat. Dan kata Nabi apa? Tidak ada penglihatan yang paling menakutkan melainkan penglihatan kepada alam kubur. Banyak orang yang disiksa dalam kubur itu. Sampai Nabi kita menjelaskan begini, kalau Allah memperdengarkan itu siksa kubur kepada manusia, maka manusia itu tidak ada yang kuat berdiri, tidak ada yang kuat mau makan dan minum, enggak selera itu makan dan minum. Kalau sampai azab kubur, siksa kubur itu diperdengarkan kepada kita, saya yakin suami-suami itu enggak mau minta poligami itu. Kalau diperlihatkan siksa kubur diperdengarkan, enggak akan mungkin Bu Egi boleh nggak nikah lagi, enggak kepikiran. Semuanya akan fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin kalau nanti malam diperdengarkan itu siksa kubur, ini masjid ini harus dirombak, ini harus kurang lebar, mungkin jamaahnya sampai ujung jalan raya. Benar, saya yakin. Kenapa hari ini masih banyak yang masih sedikit yang sholat ke masjid? Karena nggak tahu hakikat siksa kubur itu sesuatu yang nyata, gitu. Nah, ini perlu dihadirkan dalam sholat rasa takut kita. Boleh dengan mengulang-ulang ayat sambil kita meneteskan air mata. Tapi meneteskan air mata itu dengan sendirinya nggak bisa dibuat-buat. Kalau hati kita ternyuh, apalagi takut kepada Allah, udah menetes dengan sendirinya itu. Apalagi Bu nanti kalau berangkat umroh sesekali naik di lantai paling atas di Masjidil Haram. Kalau bisa pas dapat saf yang depan, jadi bisa melihat imamnya di atas itu. Jadi di atas langit terbuka, ke bawah itu kita bisa lihat imamnya, meskipun nggak jelas imamnya. Apalagi yang jadi imam saya sudah misalnya, wah itu bisa tumpah itu air mata itu, benar-benar itu. Jadi bisa merasakan suasana yang luar biasa di saat sholat di sana. Baik, itu yang kedua,
ucapan yang diperbolehkan. Yang ketiga adalah al-buka'u wal aninu fi shalah. Menangis ya di dalam salat. Menangis di dalam salat. Itu diperbolehkan. Al-buka' fi shalat in kana min khaufillahi ta'ala wa dzakara al-jannah wan nar wa nakana mamduhan musaban alaihi. Jadi menangis dalam salat jika karena takut kepada Allah dan dia mengingat surga dan neraka, maka itu sesuatu yang terpuji. Sesuatu yang terpuji. Wala yubtilu shalat kama yadhunnu ba'dun-nas, dan itu tidak membatalkan salat sebagaimana anggapan kebanyakan orang. Jadi menangis itu tidak membatalkan sholat. Nah, bahkan di sini dari Abdullah bin Syahir, qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendatangi Nabi. Saat itu Nabi sedang sholat, wa li sadrihi azizun ka azizil mirjal, dan saya dapati di dada Nabi itu ada semacam gemuruh itu, seperti air yang sedang mendidih itu. Apa bunyinya itu? Kalau lagi ngerebus air itu bunyinya putuk-putuk gitu ya. Nah, jadi suaranya itu agak keras begitu kan. Itu Nabi menangis saat itu dan suaranya terdengar. Suara itu terdengar dan Nabi sholatnya seperti itu, dan itu diperbolehkan ya. Kemudian juga di sini dari sahabat Ibnu Umar qala lama istadda bi Rasulillah waj'ahu qila lahu fi shalah. Ketika Nabi itu sakitnya sudah semakin parah, maka di saat itu Nabi memerintahkan kepada sahabat Abu Bakar untuk sholat, gitu ya. Murru Abu Bakar falisolli bin nas. Sudah perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam bagi para sahabat yang lain. Qalat Aisyah, Ibnu Aisyah saat itu berkata, Inna Abu Bakrin rajul raqiq idza qara'a balaghahu buka. Sesungguhnya Abu Bakar ini, Abu Bakar siapa? Bapaknya sendiri. Sesungguhnya Abu Bakar bapakku itu adalah seseorang yang hatinya lembut. Idza qara'a ghalabahul buka, kalau dia membaca ayat pasti nangis. Ya pasti nangis. Tapi tetap Nabi mengatakan muruhu fa yusalli. Udah perintahkan dia untuk jadi imam. Muruhu fa yusalli in kunna sawahib Yusuf, karena kalian adalah saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Jadi di sini tetap Nabi memerintahkan sahabat Abu Bakar untuk menjadi imam, padahal beliau kalau sholat itu pasti menangis. Jadi menangis dalam sholat itu tidak membatalkan sholat. Baik, selanjutnya adalah an-nahnahatu fi sholatil hajah. Yang diperbolehkan adalah berdaham. Nah itu ya, itu diperbolehkan. Tapi dahamnya dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan itu bisa merusak sholat kita. Contohnya apa? Berdaham atau pura-pura batuk untuk ngasih kode ke imam, karena imamnya bacaannya sudah terlalu nah gitu. Itu kan dibuat-buat. Ngapain berdaham? Kalau nggak ada kebutuhan bisa kita melakukan hal yang dimakruhkan. Atau pura-pura batuk. Nah ini haram ini. Ada batuk yang diharamkan kapan? Ngasih kode ke imam gitu. Ngasih kode ke imam, jangan panjang-panjang begitu ya. Ini lagi permasalahan. Kenapa orangnya dibaca Quran? Kok kita ini gampang sekali apa? Gampang sekali dada ini kayak apa ya, berat gitu ya. Padahal Al-Quran kalamullah gitu ya. Orang kadang dengerin nyanyian itu sehari gitu ya. Karena kalau di kampung itu, pesantren yang satu kita itu di kampung. Kalau ada organ tunggal itu kan kita dengar. Gimana bapak-bapak sekalian, lanjut, udah jam 10 malam ini. Lanjut, gimana PRT, lanjut. Padahal udah jam 10 malam tuh. Jam 11, ditanya lagi MC-nya nanya lagi, lanjut. Allahu Akbar. Kalau Quran coba, ibu-ibu jangan sembarangan nyetel murotal Quran di daerah Solo siang-siang. Pasti nanti ada orang datang bertakziah. Karena menurut mereka itu kalau ada bunyi murotal siang-siang itu ada yang meninggal dunia. Itu seperti itu. Jadi harus paham gitu ya. Jadi berdaham boleh. Kemudian sikat saja al-kalam al-yasir li maslahat shalah. Yaitu apa? Berucap ringan. Ya, mengucapkan perkataan yang ringan untuk mengislah sholat.
atau untuk membenarkan sholat. Ini kisahnya di saat Nabi saat itu sholat asar. Fasallama min raka'ataini, beliau salam dari 2 rakaat. Nabi kan berarti keliru, sholat asar 4 rakaat, kok beliau salam 2 rakaat. Faqama Dzul Yadaini, saat itu sahabat Dzul Yadaini berdiri. Faqala aqasarta sholat ya Rasulullah am nasita? Ya Rasulullah, apakah engkau mengqasar sholat asar ini atau engkau lupa? Faqala Rasulullah SAW, maka setelah Nabi menjawab, qul dzalika lam yakun. Oh, bukan karena itu, kata Nabi, bukan karena itu. Faqala qad kana ba'da dzalika ya Rasulullah, ya Rasulullah, telah terjadi pada engkau seperti itu. Engkau sholatnya cuma 2 rakaat. Kemudian fa'aqbala Rasulullah 'alan nas, saat itu Nabi menghadapkan wajahnya kepada jamaah dan Nabi bertanya kepada jamaah, asadaqa Dzul Yadain, apakah benar yang diucapkan oleh sahabat Dzul Yadain? Karena kata sahabat Dzul Yadain, beliau baru sholat 2 rakaat. Beliau ini memastikan benar enggak sahabat Dzul Yadain ini kalau saya baru sholat 2 rakaat. Faqalu na'am ya Rasulullah. Saat itu para sahabat jamaah mengatakan, benar ya Rasulullah, engkau baru sholat 2 rakaat. Maka Nabi setelah itu segera bangkit dari sujudnya. Beliau melengkapi sholatnya 2 rakaat lagi, kemudian sujud. Dikatakan di sini beliau melakukan sujud sahwi dan setelah itu salam. Nah di sini terus sekalian, Dzul Yadain ini kan ngomong kan. Jadi ketika Nabi salam dari 2 rakaat, beliau berdiri, ya Rasulullah, engkau sholatnya itu baru 2 rakaat. Apakah engkau mengqasar atau engkau lupa? Ini kan pembicaraan. Nah, ternyata pembicaraan selama itu dibutuhkan di dalam sholat itu tidak membatalkan sholat. Buktinya apa? Nabi tidak mengulang sholat itu, tapi Nabi justru cukup menambah 2 rakaat. Begitu. Jadi ibu juga begitu. Kalau misalnya ibu, ya istilahnya begini lah, sholatnya di kamar gitu kan. Pas suami pulang dari masjid, suaminya suruh megang anak, tapi suami sambil perhatian sama ibu gitu kan. Nah, setelah itu ibu baru 2 rakaat asar udah salam gitu kan. Nah, suami bilang, Min, baru 2 rakaat tadi. Iya, aku amati ibu dari pertama. Sudah kalau begitu, udah lanjutkan aja sholatnya, nggak perlu diulang dari awal yang seperti ini. Nah ini juga ilmu, artinya berbicara selama itu dibutuhkan itu boleh, gitu ya. Baik, demikian ya di antara ucapan ya yang diperbolehkan di dalam sholat. Mudah-mudahan sekalian bisa menambah ya. Hal ini bisa menambah pengetahuan kita terkait bab sholat ya. Artinya lebih fleksibel lagi ya kita di dalam sholat gitu ya. Mungkin bab hal-hal yang diperbolehkan ini jangan dibahas ya. Jangan dibahas. Pokoknya kalau sholat ya sakral banget lah gitu kan. Pokoknya harus begini banget. Bahkan HP-nya bunyi berulang-ulang aja didiemin. Ya padahal boleh tuh HP-nya diambil, kemudian dimatikan atau digeser nada jawabnya supaya orang yang menelpon kita tahu kalau kita sedang sholat gitu ya. Baik, silakan kalau ada yang tanya. Baik, apakah boleh melanjutkan baca zikir setelah sholat dalam keadaan berdiri atau berdiri karena ada keperluan mendesak setelah sholat? Boleh. Justru perintah Allah Subhanahu wa taala, fa idza qadaytumus shalat fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Kalau kalian sudah selesai sholat, maka kalian berzikirlah kepada Allah. Qu'udan dengan duduk, yang bisa duduk, yang enggak ada urusan selain itu. Ya. Atau qiyaman, bisa dengan berdiri. Atau bisa dengan berbaring. Artinya tergantung kondisi. Karena zikir ini tidak harus dalam satu gerakan. Duduk tidak harus. Ibu misalnya ya, ditunggu suaminya suruh buatin kopi gitu kan. Ibu gak boleh zikirnya sampai 20 menit. Oh ibu, suami bisa ngamuk gitu. Kan begitu. Zikir itu hukumnya sunnah, tidak wajib.
Maka itu bisa sambil jalan dilengkapi astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalal, dan seterusnya. Nanti ibu bertasbih, bertakbir 33 kali itu, terus sambil baca ayat kursi, apalagi sambil goreng ikan, Allahu la apa-apa. Itu silakan dilanjut saja, karena sangat mungkin ibu-ibu itu waktunya itu kalau pagi itu betul-betul padat. Ya. Sudah padat, salah dikit dimarah suami. Aduh ya Allah Ustaz, ini resiko jadi istri gitu ya. Terus gimana Bu? Tapi kalau suami udah pergi kan aman ya? Pengennya sering di rumah atau sering pergi suami itu? Yang sedang-sedang saja lah ya. Jangan sering di rumah, repot Bu. Tapi kalau pergi terus juga ya repot. Tapi intinya jangan sampai ibu merasa senang kalau suami nggak di rumah, itu nggak boleh. Ya. Kenapa demikian? Karena di antara godaan setan itu apa? Akan menggoda ibu supaya apa? Ibu itu mengusir suami dari rumah. Keberadaan suami itu merepotkan. Kalau ibu sudah berpikir begitu bahaya. Makanya saya sampaikan kepada para ikhwan itu, kalian nggak boleh sering meninggalkan istri. Kalau dalam Islam itu 4 malam itu harus balik. Setiap 4 malam itu harus balik ke rumah. Karena nanti ada kondisi di mana seorang istri itu merasa enak ketika sendiri. Kalau sudah merasa nyaman dengan kesendirian itu udah berbahaya kekeluargaan kayak gitu. Jadi kehadiran suami tak dirindui itu gimana tuh? Nah, ini berarti ada. Jadi ibu itu melayani suami itu ibadah, ngaduk tehnya itu ibadah Bu. Ini malah bebannya gimana? Ya, cobalah kalau suami ibu itu kerjaannya itu padat gitu, keluar berangkat pagi pulang sore. Artinya apa? Suami itu kan minta pelayan itu nggak lama. Setelah dia mungkin minum, makan, setelah makan kenyang, sholat isya, setelah itu apa? Tidur kan? Sebenarnya gitu. Tapi kadang-kadang kan ibu sudah cemburu duluan. Suruh buatin kopi aja lah. Mah buatin ini sana. Bisa capek ngurusin anak-anak. Itu suami nggak tahu itu, capek itu, karena dia juga capek gitu ya. Sebenarnya. Masukkan aja. Karena saya punya dewan guru, saudara-saudara, yang suami itu nggak pernah di rumah. Kadang bulan sebulan sekali, kadang 2 bulan sekali, kadang sampai 3 bulan sekali. Saya tegur, alhamdulillah suaminya nurut juga. Udah, kata saya, nggak usah lagi kerja di luar kota. Itu akan membahayakan keluarga kamu. Lebih baik kamu bergaji sebulan cuma berapa, tapi kamu bersama keluarga, daripada gaji kamu besar tapi kamu kehilangan keluarga. Siap Ustaz. Akhirnya dia keluar dari, padahal saat itu jabatan karirnya lagi bagus-bagusnya, dia tinggalkan itu sekarang bersama saya di mengelola sebuah pesantren. Karena istrinya sudah itu Bu, sudah mulai curhat begitu. Kok saya nyaman jadi tinggal suami? Waduh, ini masalahnya. Sudah nyaman tinggal suami. Ibu-ibu yang merasa begitu segera istighfar kepada Allah ya. Astagfirullahaladzim. Apakah benar anak-anak bisa menjadi pemutus shaf dalam sholat? Jawabannya tidak. Anak-anak tidak bisa memutus shaf sholat. Ya. Justru kalau kita ingin melihat pelaksanaan sholat-sholat yang ada, itu para ulama menganjurkan kalau ada anak kecil datang ke masjid gitu ya, itu bukan malah mereka dibariskan dalam satu shaf sendirian, bukan. Justru mereka itu apa, harus diselai-selai dengan orang dewasa supaya mereka nggak ngobrol gitu kan. Seperti bakar ikan itu, jangan kepalanya dijejer, nanti ngobrol ke matang-matang itu. Kalau bisa dibolak-balik kepala sama ekornya itu ketemu gitu. Jangan sampai satu bait anak-anak semua itu malah ngobrol, itu diselesai. Dan tidak ada dalil yang menjelaskan kalau anak itu belum sunat itu memutus sholat kita, tidak ada. Kalau itu memutus sholat kita, Hasan Husain itu pasti akan diusir oleh Nabi ketika Nabi sedang sholat. Tapi yang ada justru apa? Hasan Husain digendong sama Nabi ketika sholat. Ketika beliau akan sujud baru ditaruh tuh Hasan Husain. Ketika bangkit lagi digendong lagi. Kalau memutus sholat, waduh, berarti kita akan jauh tuh dari anak-anak. Jadi tidak ada. Nah, ketika usia tamyiz 6 atau 7 tahun,
seorang anak itu sudah berhak dia dapat di saf yang pertama. Jadi nggak boleh bapak-bapak dengan egoisnya dia usir tuh anak untuk di saf yang kedua atau saf yang ketiga. Salah sendiri tuh bapak nggak datang duluan kan gitu kan. Jangan usir tuh anak. Jangankan dia sholat di saf yang pertama. Sahabat Amr bin Salamah itu usia 6 tahun bu. Itu ditunjuk Nabi untuk menjadi imam bagi kaumnya coba. 6 tahun. Ini kalau di masyarakat kita masih anak-anak segitu diusir suruh ke belakang. Padahal mereka datang duluan. Dia berdiri di saf yang pertama, nggak boleh diusir. Jangankan dia jadi makmum di saf pertama, jadi imam saja itu boleh gitu ya. Nah ini pandangan-pandangan menurut saya masih ya turun-temurun salah gitu kan. Nah yang dimakruhkan itu gini bu. Ini kan sholat bu. Ini ada tiang nih, tiang kayak gitu, tembok gitu. Nah bapak-bapaknya atau ibunya sholat di antara tiang ini, terputus dengan tiang ini dimakruhkan yang ini. Jadi masjid-masjid yang tengahnya ada tiang itu harusnya pas tiang itu jangan dibuat soft. Jadi ambalnya dimundurkan sekalian supaya tiang ini tidak memutus barisan daripada jamaah itu sendiri. Kalau anak-anak nggak masalah, anak-anak tidak masalah. Ya tinggal fleksibel saja. Kalau bapaknya bawa anak sekurang begini kan, ini kan kadang dia istiqomah kadang tidak kan, istiqomah berdiri maksudnya. Kalau dia pas berdiri, ya sudah kita memberikan ruang untuk dia. Tapi ketika sudah dirasa lama kabur mau balik-balik, ya sudah bapaknya tinggal rapatkan saja. Udah begitu. Ngapain susah-susah dalam sholat itu ya? Baik itu. Nah, tapi satu hal yang kita ingin sampaikan dalam kaitan ini. Tapi kalau anak itu perempuan sudah balik, nah itu yang nggak boleh lewat depan sholat ibu. Itu akan memutus sholat dulu. Kalau dia sudah balik, kalau belum balik nggak masalah anak-anak itu. Karena yang bisa memutuskan sholat kita, membatalkan sholat kita 3 golongan ya. Pertama anjing hitam, kedua keledai. Gak usah dibahas keledai, adanya kedelai. Ya, yang ketiga siapa? Wanita yang sudah haid. Maka ibu kalau sedang ada ibunya di rumah sholat di tempat ibu, nggak pakai sartet, jangan lewat depannya, nanti batal sholat dia karena ibu pastinya kan sudah haid begitu. Apakah batal sholatnya apabila surat pendek yang dibaca salah ayatnya? Salah ayat ini bagaimana? Kalau salah ayatnya di sini itu dia lupa, ya nggak masalah, namanya lupa. Karena apa? Diangkat rufi an ummati anil khata wa nisyan, telah diangkat dari umatku perkara pertama kalau dia salah, yang kedua lupa. Jadi kalau ibu selama lupa itu nggak salah, nggak dicatat dosa kalau salah atau lupa, gitu ya. Yang akan dicatat itu salah itu manakala apa? Ibu menyengaja. Kalau menyengaja baru itu ibu berdosa. Tapi kan biasanya kalau kita baca surat salah dan membaca surat di dalam sholat itu bukan rukun dalam sholat. Artinya kalau tersalah pun juga sholat ibu tetap sah. Itu seperti itu. Apakah dibenarkan jika ada orang yang bertamu dan memanggil kita di saat sholat, kemudian kita mengeraskan badan untuk memberi tanda? Apakah berlaku untuk perempuan juga? Nah, kalau untuk ibu-ibu, jadi begini bu, kita bahas fikih bertamu dulu. Orang dalam Islam kalau bertamu itu kan ada adabnya. Pertama apa? Salam sebanyak 3 kali. Setelah itu mengetuk. Kalau nggak dijawab berarti ya sudah, pulanglah kamu tamu, kan begitu. Tapi orang Indonesia ini beda. Nggak dapat dari depan, dari samping. Ibu-ibu kalau jadi tamu ya sadar diri. Bisa jadi memang tuan rumah itu nggak mau didatang. Apalagi kadang datang itu pada waktu-waktu nggak normal, itu paling kesel. Datang masa jam 1:30, 2:30 menjelang asar, orang-orang lagi pada kondisi istirahat kan gitu kan. Apalagi misalnya pada subuh bertamu, kurang aja bener. Orang lagi sibuk-sibuk masak, lagi mau datang. Kondisi ibu pasti belum kondisi siaga kan bu ya. Lagi masak, lagi apa, muka kumel kucel lah macam-macam gitu. Ternyata cuma minjem sotil aja dong. Sotil.
Jadi ada waktu-waktu aurat, termasuk bertamu itu kalau nggak janjian jangan sampai bertamu setelah sholat isya. Jadi setelah sholat isya, setelah sholat zuhur, setelah sholat subuh itu adalah waktu-waktu di mana ya ibu-ibu itu kan pada menanggalkan bajunya. Kalau bapak-bapak masih simpel aja pakai kaos, pakai celana udah selesai. Kalau ibu-ibu kan gitu kan, harus prosesnya kan ada begitu. Nah, mengeraskan suara ini itu tidak diperkenankan Bu ya, kecuali kaum laki-laki. Kan dalam sholat ibu-ibu itu kan tidak diperkenankan untuk mengeraskan itu kan. Apalagi tamunya itu adalah laki, gitu ya. Karena itu bagian daripada aurat seorang wanita, begitu. Sudah, tetap ibu sholat saja, selesaikan. Kalau memang orang itu masih ada ya ibu bukakan pintu kan begitu kan. Kalau sudah pergi ya sudah, rezeki si tamu tadi. Tapi Ustaz ternyata tamu tadi mau bawa durian ke masjid saya. Waduh, nyesel amat saya nggak bukain dia. Nah itu beda lagi urusan, itu ya beda. Nah ini catatan Bu ya. Itu ada rumah di Tambun sama Bekasi sana. Jadi ada tamu itu pakai cadar, langsung disuruh masuk. Nah, ini ibu harus apa ya? Pokoknya harus lebih hati-hati lah kalau ada yang bertamu. Apalagi ini pakai cadar, badannya kekar misalnya kan. Ternyata itu laki-laki. Dia menyamar pakai cadar. Kemudian setelah itu dia sudah, alhamdulillah ya itu perampok ya. Dia ambil hartanya sampai si tuan rumahnya itu ya disakiti gitu, sampai kondisi seperti itu. Artinya kalau ada tamu jangan sembarangan disuruh masuk. Ya nggak ada salahnya ibu bilang, maaf nggak ada suami. Kalau laki-laki jelas itu nggak boleh memberikan dia masuk. Kalau laki-laki, kalau perempuan dilihat dulu ya. Kalau ibu kenal silakan suruh masuk. Kalau nggak kenal jangan dipersilakan masuk begitu saja. Dan sekarang banyak sekali modus-modus ya penipuan dan sebagainya banyak sekali. Baik, selanjutnya apakah dilarang jika ada orang yang ini sudah. Kapan seorang wanita boleh mengeraskan bacaannya ketika sholat? Ketika sholat maghrib, isya, subuh, itu silakan ibu keraskan suara itu ketika ibu sholat di rumah. Karena memang sunnahnya bagi seorang yang sholat jahriyah itu untuk dikeraskan. Maghrib, isya, subuh silakan ketika di rumah. Tapi bukan berarti dikeraskan sampai tetangga dengar kan? Ya sebatas kita baca Quran di rumah itu silakan. Jadi ibu sekalian justru nggak benar kalau sholat maghrib, isya, subuh kok mingkem aja, kok nggak ada suara kan? Jadi tetap dikeraskan Bu, ditalafutkan, dikomat-kamitkan. Termasuk kalau ibu sekalian sedang sholat malam itu dikeluarkan suaranya, selama tidak ada tamu atau tidak sampai suara itu keluar rumah, itu ibu keraskan silakan. Itu diperbolehkan, memang disunahkan itu seperti itu. Kecuali jika di masjid ya, ibu masbuk gitu ya, ibu baru dapat 1 rakaat salat isya, berarti rakaat kedua kan harus dikeraskan tuh. Tapi kalau di masjid ya sudah, ibu pelankan saja, ditalafutkan saja. Baik, jika kita sedang sholat dengan imam tapi imamnya tidak bangkit, berdiri atau duduk, ternyata beliau imam tidak sadarkan diri, apa yang harus kita lakukan sebagai makmum? Karena kita masih rakaat kedua sedangkan isya 4 rakaat. Jadi kalau kondisi imam tadi ada kejadian-kejadian tertentu, bisa karena dia pingsan gitu ya, atau mungkin dia almarhum ya, kan ada yang sholat 14 gitu ya. Nah maka makmum tadi kan ketika misalnya posisinya sujud, dia sudah angkat kepala, dilihat apa yang terjadi sama imam. Atau ketika duduk di antara dua sujud, imamnya ambut, ya sudah, yang di belakangnya langsung maju. Ya, maju di sini ada yang melihat kondisi si imam, satunya lagi bertugas untuk meneruskan rakaatnya imam. Itu seperti itu, tetap sholat tetap jalan. Nah, bagi yang mau membantu, bagi yang ingin segera mengevakuasi itu si imam, ya segera dia tolong itu si imam gitu kan. Dan itu banyak kejadian ya. Dan itu merupakan salah satu tanda usul Fatimah ya. Seseorang itu bisa meninggal dalam keadaan sholat, karena Nabi menjelaskan kullu insani ma ta'alama asy'alai. Seseorang itu akan meninggal dunia sesuai dengan kebiasaannya. Kalau dia rajin sholat, insyaallah meninggalnya nggak jauh-jauh dari sholat, gitu ya. Tapi hati-hati kalau itu sering karaokean, meninggalnya nggak jauh-jauh dari mic itu ya.
siap-siap aja. Dan nggak usah lagi lah ibu-ibu itu nyumbang lagu di atas panggung sama biduan, apalagi disebut nyawer, alhamdulillah, nggak usah lah. Saya khawatir bu ketika joget itu bu, ibu sakaratul maut di situ. Nanti akan teringat sampai anak keturunan ibu itu, nenek kita dulu matinya di atas panggung, joget sama biduan, Allah Akbar. Jadi jangan sampai melakukan hal yang begitu, karena seseorang itu meninggal tadi kebiasaan kita apa? Kalau biasa nyanyi, ya. Ada yang biasa ibu masjid, ada ya. Kalau nonton sinetron, nonton film, sering suka masih? Gak suka, alhamdulillah. Kalau masih sering, hati-hati. Di rumah saya, 1 menit lagi, di kampung saya, ibu saya, ada 4 rumah dari rumah ibu itu. Bapak-bapak sukanya nonton film sinetron. Saya sebutkan judulnya pasti ibu tahu, karena yang meninggal itu sumuran ibu lah saya. Bapak-bapak itu, tapi bapak ini doyan nonton sinetron per episode, itu ditonton. Pokoknya ditungguin per episode. Nah saat itu bintang filmnya yang dia idolakan itu, dalam adegannya itu ditonjokin itu, keluarlah itu darah palsunya. Ya namanya film kan. Kadang ibu-ibu kan sampai nangis itu, sering bilang, bu, film, nggak usah nangis, orang cuma mainan aja gitu, kita nangis. Kalau dulu kan ada tersanjung bu ya, itu kesel betul saya sama guru-guru saya dulu itu. Ya, tersanjung itu masih kelas 2 SD, kelas 3 SD itu saya saat itu. Jadi saya belajar gitu, ibunya karena ini kan meja guru, itu ada pintu, sebelah itu sebelahnya juga ibu guru juga, buka pintu, cerita tersanjung Allah. Saya ibu ini ngajar malah cerita tersanjung. Nah saat itu ditonjokin keluarlah darah, bapak ini kayak ada apa ya, ada shock gitu, langsung ngorok loh, langsung kayak ngorok. Jadi nafasnya langsung berat gitu kan. Nah saat itu orang pada gupek gitu ya. Tapi beberapa saat sebelum dia meninggal dunia itu dia sempat mengucapkan itu nama bintang filmnya itu 3 kali. Ya, 3 kali. Ucapannya apa? Marvel. Karena kebiasaan dia main nonton